ผมถามหน่อยมันออกจากเส้นตอนไหนครับคือจังหวะนี้นะมันเป็นการโดนจุดโทษระหว่างทีมชาติไทยครับกับอินโดนีเซียนะครับบอลยู23Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia memastikan tiket lolos ke final Piala AFF U23 2025 usai menang atas Thailand melalui drama adu tendangan penalti. Ya, pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Thailand berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam tadi. Dalam laga ini, pelatih Gerald van den Burg mengubah komposisi pemain di starting line-up dengan mencadangkan Tony Firmansyah dan Arhan Fikri. Posisi mereka diisi Doni Tri Pamungkas dan Frankie Missa. Formasi tetap 4-3-3, dengan Ardiansyah dipercaya menjaga gawang. Di laga ini, Garuda Muda mendominasi sepanjang babak pertama. Namun, pertahanan rapat Thailand membuat Indonesia kesulitan mencetak gol meski unggul penguasaan bola. Alih-alih mencetak gol duluan, justru Thailand yang memecah kebuntuan di menit ke-60 lewat Yotsakon Burapha. Berawal dari serangan balik cepat, umpan Kapten Seksan Ratre diselesaikan dengan tenang oleh striker Chonburi itu. Van den Burg merespons dengan memasukkan Brandon Schöneman, Alvarez Buffon, dan Muhammad Ferrari pada menit ke-77. Masuknya 3 back justru menambah intensitas serangan Garuda Muda yang semakin agresif di kotak penalti lawan. Strategi ini pun berbuah manis. Di menit 84, Jens Raven memaksimalkan sepak pojok Raihan Hanan dan mencetak gol penyama kedudukan dan laga pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Babak tambahan waktu menghadirkan ketegangan tersendiri. Kiper Timnas Indonesia harus berjibaku melakukan penyelamatan gemilang, termasuk 2 kali menggagalkan peluang emas dari Burapha dan Saalao. Di babak adu penalti, Garuda Muda dan Thailand saling kejar skor hingga 7 penendang. Namun hasil manis didapat skuad Garuda dan memaksa laga berakhir dengan skor 8-7 untuk kemenangan skuad Garuda. Kemenangan dramatis ini langsung disambut gegap gempita para supporter Merah Putih di Stadion Gelora Bung Karno. Namun di sisi lain, kritikan tajam langsung menghujani Timnas Thailand U23. Usai dibungkam Timnas Indonesia U23, sejumlah media Thailand berbondong-bondong menyoroti kekalahan negaranya. Beberapa media Thailand bahkan ada yang kesal karena permainan Thailand di Piala AFF U23 2025 ini terlalu lambat, kurang ide dalam menyerang, serta kurang tajam dalam mencetak gol. Selain itu, mereka juga mengkritik cara para pemain Thailand dalam melakukan umpan. Hal itu sangat terlihat dalam 2 laga awal Thailand di ajang tersebut. Tak hanya media Thailand saja yang merasa kesal dan kecewa. Para supporter Thailand juga sangat dibuat kecewa atas kekalahan tersebut. Namun, alih-alih menyalahkan para pemainnya, fans Thailand ramai-ramai menyerang wasit, menuding sang pengadil berat sebelah dan menguntungkan Indonesia. Ya, fans Thailand dibuat kesal saat mereka menyaksikan tendangan penalti kedua Timnas Indonesia U23 yang dieksekusi Kakang Rudianto yang gagal dan harus diulang. Padahal secara aturan, wasit memang harus mengulang tendangan karena kaki kiper Thailand berada di luar garis gawang sebelum tendangan dilepaskan. Meski begitu, fans Thailand tetap saja tak terima dan menuduh wasit berbuat curang di laga tersebut. Bahkan, banyak influencer asal Thailand yang membahas soal penalti Kakang Rudianto ini. Mereka dengan lantang menyuarakan keresahannya tentang hal tersebut. ทุกคนว่าลูกนี้ผู้รักษาประตูไทยฟาวล์ไหมออกตัวก่อนเขายิงจุดโทษหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆกรรมการบอกว่าฟาวล์และอินโดนีเซียได้ยิงใหม่ชนะเข้ารอบชิงไปทุกคนครับผมถามหน่อยมันออกจากเส้นตอนไหนครับคือจังหวะนี้นะมันเป็นการโดนจุดโทษระหว่างทีมชาติไทยครับกับอินโดนีเซียนะครับบอลยู23ปีทุกคนครับทีมชาติไทยตกรอบเรียบร้อยในบอลยู23โอ้โหไม่น่าเสียดายจริงๆครับเราแพ้จุดโทษให้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับล่วงตกรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอล Namun terlepas dari hal itu, para fans Thailand yang datang ke tanah air justru membuat fans Timnas Indonesia cukup salut. Meski mengalami kekalahan, para fans Thailand yang datang ke GBK tetap legowo dengan apa yang terjadi. Bahkan, beberapa fans Thailand ada yang mendatangi fans Timnas Indonesia untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, karena sudah disambut sangat baik di GBK. Terima kasih. Baru-baru ini, fakta mengejutkan diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengakui bahwa ia sangat sering berisi kepada AFC dan AFF demi Timnas Indonesia. Hal ini dikatakan Erick Thohir setelah dirinya memberikan informasi terkait PSSI yang baru saja memberikan protes kepada AFC perihal jadwal Timnas Indonesia di round 4 yang dianggap kurang ideal. Pada akhirnya, AFC mengabulkan permintaan dari PSSI yang mengubah jam bermain melawan Irak dari yang awalnya pukul 18 menjadi pukul 22.30 waktu Arab Saudi. Menurut Erick,
PSSI tidak mau melakukan protes berlebihan kepada AFC. Pasalnya, ia sudah cukup senang yang pada akhirnya AFC mau mendengar masukan dari PSSI. Kata Erik, PSSI mengirimkan surat kepada AFC karena melihat Indonesia menjadi negara yang paling jauh untuk pergi ke Arab Saudi. Pastinya, timnas Indonesia harus bisa beradaptasi dengan cepat perihal waktu dan cuaca. Saya rasa PSSI tidak akan berdiam diri. Kami terus menjaga marwah sepak bola. Kami memang selalu berisi kepada AFC dan AFF. Kami tidak bermaksud jemawa, kami hanya memposisikan diri sebagai negara besar. Kami punya value luar biasa, dan kami juga harus respect dengan pengorbanan pemain. Jadi, itu yang membuat kami selalu protes kepada AFF dan AFC secara profesional, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan protes yang dilakukan PSSI itu tidak hanya kalah, tetapi juga saat meraih kemenangan. Seringnya, protes itu dilakukan saat timnas Indonesia dipimpin wasit yang dianggap tak adil. Kalau memang wasit kurang baik, walaupun kami menang, pasti kami protes. Kami harus setara dengan bangsa lain, hari ini kami peringkat ke 118 FIFA, siapa tahu nanti naik lagi, jelas Erick Thohir. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, mendapat pujian luar biasa dari pelatih Borussia Mönchengladbach usai tampil impresif dalam laga debut pramusimnya. Ya, dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa lalu, Borussia Mönchengladbach menghadapi klub asal Ukraina, FC Metalist. Pada laga tersebut, Kevin Dix yang baru direkrut Borussia Mönchengladbach masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Selama babak pertama, Borussia lebih banyak ditekan dan bahkan tertinggal lebih dulu. Namun, 6 menit kemudian, Borussia merespons cepat. Rekrutan anyar Haris Tabakovic mencetak gol penyama lewat tendangan voli usai menerima umpan matang dari Kevin Stoger di menit ke-33. Masuknya Kevin Dix di awal babak kedua memberikan angin segar. Borussia tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Sayangnya, Borussia Mönchengladbach pada akhirnya harus menelan kekalahan atas FC Metalist dengan skor akhir 1-3. Usai laga, pelatih Borussia, Gerardo Soane, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya, termasuk Kevin Dix yang dinilainya memiliki ketenangan dan kedewasaan saat menguasai bola. Gerardo Soane juga senang melihat Dix bermain selama satu babak penuh, mengingat sang pemain sempat absen panjang karena cedera. Untuk Kevin, Anda bisa melihat ketenangannya saat memegang bola dan kematangan dalam membaca situasi. Melihat jadwal yang ada, penting bagi dia untuk bisa bermain satu babak. Tentu, kami sangat senang dengan hal itu, ungkap Gerardo Soane. Dengan kondisi fisik yang terus membaik, Kevin Dix berpeluang besar melakoni debut resminya di Bundesliga musim depan bersama Borussia Mönchengladbach. Sementara itu, skuad di Vogtland masih akan berada di kamp pelatihan mereka. Sebelum kembali ke Mönchengladbach, mereka dijadwalkan menghadapi FC Nuremberg dalam laga uji coba terakhir pada Sabtu besok, pukul 14 waktu setempat. Baru-baru ini, fans timnas Indonesia dibuat heboh dengan pernyataan dari YouTuber ternama asal Amerika Serikat, ISoSpeed. Ya, media sosial mendadak heboh saat beredar video yang memperlihatkan ISoSpeed sedang menjawab pertanyaan dari wartawan. Pada saat itu, wartawan menanyakan tentang prediksi negara yang akan menjuarai Piala Dunia pada tahun 2030. Tentu, yang bikin membuat heboh yakni terkait reaksi dari ISoSpeed. Di luar dugaan, Speed menjawab bahwa Indonesia akan menjadi juara Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Dalam penjelasan, Speed merasa bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar dan siap untuk menjadi juara pada Piala Dunia 2030. Menurut Speed, Indonesia memiliki talenta yang sangat gila dan hal tersebut membuat dirinya yakin, jika Indonesia mampu melakukan hal tersebut. Saya harus bilang Indonesia, talenta yang dimiliki oleh Indonesia itu gila. Mereka akan menjuarai Piala Dunia 2030, kalian mendengarnya pertama kali dari saya, begitulah pernyataan yang dilontarkan ISoSpeed. Sebenarnya, sosok yang bernama asli Darren Watkins Jr. tersebut sebelumnya memang sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hal ini bermula setelah dia mengunjungi Indonesia pada September 2024 lalu, dengan berkunjung ke Kota Tua, Jakarta dan juga beberapa tempat lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Yogyakarta. Bahkan dalam kunjungannya ke tanah air, ISoSpeed juga dibuat terpana saat mengetahui live streamingnya yang memecahkan rekor sebagai penonton terbanyak. Di sisi lain, untuk saat ini, timnas Indonesia sendiri masih berupaya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka berjuang di putaran keempat dengan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada laga-laga yang akan dimainkan pada Oktober mendatang. Tentu harapannya, prediksi ISoSpeed ini jadi kenyataan, namun lebih bagusnya lagi,
Indonesia terlebih dahulu untuk lolos Piala Dunia tahun 2026. Swede, who's going to win the 2030 World Cup? I have to say Indonesia. The talent in Indonesia is crazy. They won in the 2020 World Cup. Y'all heard it from me first. Sebagaimana yang diketahui, keputusan striker muda timnas Indonesia, Jens Raven, memilih Bali United sebagai klub barunya mendadak jadi sorotan publik sepak bola nasional. Pemain naturalisasi berdarah Belanda itu resmi bergabung dengan skuad Serdadu Tridatu setelah meninggalkan klub lamanya di Belanda, FC Dordrecht. Langkah Raven ke Liga 1 sontak mendapat sorotan pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Sang pelatih menegaskan bahwa bergabung dengan klub seperti Bali United bukanlah akhir dari perjuangan. Tentu, bergabung dengan Bali United bukan sekadar lompatan karir, melainkan juga amanah besar. Di klub barunya itu, Raven diharapkan mampu bersaing di level yang lebih tinggi sekaligus menjadi teladan baru bagi pemain muda, khususnya yang berlatar naturalisasi. Kehadirannya juga menambah daftar pemain keturunan yang berkiprah di Liga 1, menyusul nama-nama seperti Jordi Amat di Persija Jakarta dan Rafael Struijk di Dewa United. Van den Burg mengingatkan bahwa Raven harus siap menghadapi ekspektasi tinggi baik dari klub maupun publik sepak bola tanah air. Sebagai pelatih yang membimbingnya sejak bergabung ke timnas, Van den Burg menilai kerja keras dan konsistensi akan menjadi kunci kesuksesan pemain berusia 19 tahun itu. Van den Burg menekankan pentingnya tetap fokus pada proses dan tidak cepat puas dengan pencapaian awal. Ia menyebutkan bahwa persaingan di lini depan sangat ketat dan Raven harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk tampil maksimal. Dia harus membuktikannya, tidak ada yang bisa dikatakan selain dia membuktikannya sendiri. Jens Raven adalah striker bagus, saya tidak pernah ragu dengan kemampuan Jens. Tapi ini sepak bola, semuanya harus dibuktikan di lapangan, saya yakin dia bisa, tapi itu tergantung dia sendiri, ungkap Gerald van den Burg. Tentu pada akhirnya, keputusan telah dibuat, kepindahan Jens Raven ke Bali United adalah babak baru dalam karirnya di level profesional. Meski masih muda, ia sudah membawa beban harapan tinggi dari timnas dan klub. Dengan kombinasi antara bakat, pengalaman internasional, dan dukungan pelatih seperti Van den Burg, Raven punya bekal kuat untuk bersinar di Liga 1 dan membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi lagi.